Jawab aku Hani, pinta Randy. Rasanya, ia bisa mati penasaran. Rasa cemburu memikirkan pandangan Ken terhadap tunangannya tadi, membuat dadanya bergemuruh. Seperti ada api yang membara di dalam hatinya. Kami memang saling kenal. Dia teman sekelas di SMA Pelita. Semoga Randy tidak bertanya lebih jauh. Syahira berdoa dalam hati. Oh, pantas saja, dia sangat terkejut melihatmu. Ternyata kalian saling kenal. Iya. Randy merasa lega ketika Syahira menjawab dengan jujur. Andai ia tahu, di balik kejujuran itu masih ada kebohongan besar yang disembunyikan oleh tunangannya. Apakah ia masih bisa bernapas lega? Kamu tahu, dia kuliah kedokteran di mana? Satu kelas juga tahu. Dia pergi bersama pacarnya kuliah kedokteran di Singapura. Makanya aku terkejut, kenapa jadi buka toko kue, jawab Syahira. Randy terlihat sedih. Ia kasihan kepada nasib Ken. Sepupunya itu seharusnya sudah mendapatkan gelar dokter spesialis. Tapi karena sebuah tragedi, Ken gagal mendapatkannya. Tidak hanya gagal mendapat gelar dokter spesialis, dia juga dipenjara, lalu dicap sebagai dokter yang gagal. Mereka mengeluarkan Ken dari kampus secara tidak hormat, di tempatnya magang juga dikeluarkan. Ia benar-benar telah gagal. Kenapa kita ke sini? Menghirup udara segar. Ini kan masih pagi, udaranya masih bersih. Syahira duduk di samping Randy, menyandarkan kepalanya di bahu datar laki-laki itu. Ada rasa nyaman bercampur dilema. Saat ia mulai sembuh dari patah hati, luka itu kembali hadir. Luka yang menyakitkan, tapi selalu dirindukan oleh gadis itu. Takdir seperti sedang mempermainkan Sasha. Orang yang membuatnya trauma, justru sepupunya Randy. Apa yang ingin dibicarakan orang tuamu, Syah? Aku sangat gugup, ucap Randy. Tidak ada yang serius. Mereka hanya ingin membujukmu untuk merayuku. Merayu? Ya. Merayu supaya aku mau menikah secepatnya. Sudah biasa seperti itu kan? Iya, benar. Setiap kali orang tuamu mengajakku bicara, pasti untuk menyuruhku melamar kamu. Syahira tidak bisa mengatakan kalau mereka ingin menanyakan tanggal pernikahan. Mereka ingin agar Randy yang memilih tanggal pernikahannya dengan Sasha. Karena yang perlu mempersiapkan diri adalah Randy. Putri mereka, Sasha, masih mengalami trauma. Dan pernikahan ini juga karena gadis itu didesak oleh mereka. Rasa khawatir tentang kehidupan rumah tangga mereka ke depannya, itu harus dibicarakan baik-baik dengan Randy. Sebaiknya, kamu kembali ke apartemen. Aku pulang naik taksi. Jangan membantah, ucap Sasha sambil melirik tajam. Randy hendak bicara, tapi gadis itu sudah menghadangnya. Baiklah. Kamu hati-hati di jalan. Jangan naksir sama sopir taksinya ya, kelakar Randy. Dasar cemburuan, sahut gadis itu. Randy mengempaskan tubuhnya di sofa. Belum waktunya makan siang, tapi laki-laki itu sudah salah tingkah. Ken, kalau mau bertemu calon mertua, bagusnya pakai baju apa ya? Sudah pernah bertemu belum? Sudah. Biasanya pakai baju apa? Yang aku pakai sekarang, jawab Randy. Tunggu. Kenapa kamu yang banyak tanya? Karena kamu nanya. Ken dengan santai menanggapi ucapan Randy. Bibirnya tersenyum, tapi hatinya sakit. Memangnya ada acara apa? Sepertinya untuk menetapkan tanggal pernikahan. Dek. Ken mengulum senyum pahit. Syahira akan segera resmi menjadi sepupu iparnya. Sanggupkah aku melihatnya setiap hari di rumah ini? Ken bertanya-tanya dalam hati. Selamat Ren. Oh ya, aku akan kembali ke toko sore ini. Jadi, jangan rindu kalau pulang lamaran, aku tidak ada di rumah, ucap Ken. Malas merindukanmu. Lebih baik merindukan bidadariku, sahut Randy. Randy melirik jam dinding. Melihat waktu yang terasa lambat berjalan. Ia ingin segera bertemu dengan orang tua Syahira agar resahnya hilang. Denting jam di ruang tamu, terdengar seperti menghipnotisnya. Randy tertidur setelah Ken pergi. Perasaan tegangnya membuat tidur terasa mewah, sampai ia bermimpi indah. Perjanjian yang seharusnya jam makan siang, telah terlewat oleh Randy. Sudah kamu telepon Syah? Tanya Tristan. Waktu makan siang sudah diundur 1 jam demi menunggu Randy.
Namun, laki-laki itu justru tidak datang. Kedua orang tua Sasha merasa kecewa. Sudah ditelepon beberapa kali Pak. Tapi, Sasha tidak tahu kenapa dia mengabaikan telepon dari Sasha. Jawab gadis itu tak kalah kecewanya. Ia mengabaikan rasa traumanya untuk menerima permintaan kedua orang tuanya. Mereka ingin Syahira segera menikah, itu juga yang diinginkan oleh Randy selama ini. Kenapa saat hal itu ingin diwujudkan, Randy justru menghindar. Tadi pagi, ia terlihat antusias. Membuat Syahira yakin, kalau laki-laki itu akan datang. Kenyataan tak seindah hayalan, ia harus menelan kekecewaan lagi, dan lagi. Setelah kecewa oleh kekasih pertamanya, ia harus kecewa oleh kekasihnya saat ini. Syahira menggenggam ponselnya erat-erat, menahan air matanya agar tidak tertumpah. Air yang menggenang dan terasa hangat itu, mengkhianati usaha Syahira. Sudah sekuat hati, ia menahannya. Namun, air mata itu tetap terjatuh. Ia bergegas menyeka air hangat itu dan duduk di depan orang tuanya. Sasha lapar. Lebih baik, kita makan sekarang, ucap gadis itu. Tristan dan Haruna hanya bisa menarik napas panjang. Mereka akan membutuhkan waktu yang lama untuk membujuk gadis itu. Gadis di hadapan mereka itu memiliki hati yang rapuh, tapi sekuat baja menyimpan luka. Hatinya tidak bisa dikecewakan walau cuma sekali. Namun, saat hati itu telah terluka, hatinya menyimpan rapat luka itu hingga berkarat. Luka akibat dicampakkan oleh Ken, masih ada di relung hati. Kini, Randy menambahkan luka itu. Usai makan siang, Syahira kembali menelepon Randy. Namun, masih juga tidak diangkat. Ia pun mengirimkan pesan singkat ke WhatsApp. Dalam 1 jam, masih tidak membalas pesanku, kita putus. Jangan berani datang, jika sudah lebih dari 1 jam. Aku tidak akan menerimamu. Mama. Devan mencari Syahira di kamar. Ada apa sayang? Main yuk. Besok kita pulang ke rumah Mama Atu, nanti Davin sama Devira ikut, rengek Devan. Sejak ikut dengan Syahira, Devan enggan untuk pergi bersama 2 saudara kembar yang lainnya. Ia hanya ingin bersama Sasha bermain, berbelanja, kemanapun, hanya ingin berdua. Aku juga sedang kesal. Lebih baik pergi bermain bersama Devan. Ayo sayang. Syahira mengambil tas selempang berwarna hitam. Ia memasukkan ponsel, dompet, tisu, dan make up. Lalu, mengambil sepatu kets berwarna pink dipadu warna putih di dekat lubang tali sepatu. Mereka pergi naik taksi. Syahira sedang tidak enak hati, kesal, dan marah. Ia tidak berani menyetir saat suasana hatinya sedang buruk. Randy menggeliat setelah puas bermimpi. Ia melakukan peregangan dengan memutar pinggangnya ke kanan dan ke kiri. Saat ia menoleh ke sebelah kiri, matanya membulat sempurna. Hah? Jam 4. Mampus deh. Randy segera mengambil ponsel, melihat hampir 50 panggilan tidak terjawab dari Syahira. Ia melihat satu pesan di WhatsApp berlogo warna hijau. Tangannya terkulai lemas saat membaca pesan itu. Bukan cuma lebih dari 1 jam, tapi hampir 3 jam. Itu artinya, ia harus putus dengan Syahira. Ia tidak mau putus begitu saja. Ia bisa menjelaskan kepada kekasihnya itu, bahwa dia ketiduran.